Halo, apa kabar sahabat informatika? Nah, pertemuan kali ini masih sama di algoritma dan pemrograman, tepatnya di konten penerapan algoritma dan pemrograman. Untuk capaian materinya sendiri, yang pertama adalah siswa mampu memahami proses pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan cermat dan tepat. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program dengan cermat dan tepat. Yang ketiga, siswa mampu memahami penggunaan struktur kontrol keputusan dalam membuat program dengan cermat dan tepat. Yang keempat, siswa mampu memahami penggunaan struktur kontrol perulangan dalam membuat program dengan cermat dan tepat. Yang kelima, siswa mampu memahami penggunaan fungsi dalam membuat program dengan cermat dan tepat. Nah, selanjutnya di sini juga ada studi kasus, yaitu bagaimana cara penerapan algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama yaitu adalah kita harus tahu dulu yaitu tahapan pembuatan program. Yang pertama adalah ya, kita harus melakukan analisis kebutuhan pembuat program. Sebenarnya program seperti apa sih yang akan kita buat ya? Atau masalah apa yang bisa kita pecahkan menggunakan program yang kita buat. Kita harus analisa dulu untuk kebutuhan membuat program. Yang kedua, ya, kita rancang untuk algoritma atau flowchart ya untuk pembuatan programnya itu seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, baru kita implementasikan ya rancangan di awal. Nah, sebenarnya untuk perancangan itu boleh saja kalian tidak menggunakan perancangan. Akan tapi ketika nanti ada trouble pada saat kita membuat program atau proses pengkodingan ya itu ketika kita ada rancangan atau rencana ya itu kita lebih mudah untuk mengatasinya. Nah, di sini di bagian implementasi ya atau implementasi program atau coding ya kita juga harus menentukan aplikasi apa yang harus digunakan dan bahasa pemrograman apa yang kita gunakan karena kemarin juga banyak ya bahasanya ada PHP, ada Python, ada ini ya C ya. Ya, itu kalian juga harus bisa menentukan untuk aplikasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. Yang keempat adalah dokumentasi program. Nah, ibarat adalah di sini adalah file-file atau dokumen di dalam membangun sebuah program yang kita buat ya. Karena apa? Dengan adanya dokumen ini ya, suatu waktu ketika kita ingin mengembangkan program yang kita buat itu menjadi lebih mudah ya ketika kita menyimpan ke file yang kita buat di dalam satu folder untuk mempermudah kita melakukan perkembangan ke depannya. Yang kelima adalah menguji program. Ya, apakah program yang kita buat itu sudah memenuhi ya analisis kebutuhan di awal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk mempermudah suatu hal yaitu dengan kita menguji ya sesuai kebutuhan program yang kita buat. Yang keenam adalah pengembangan program. Nah, disinilah ketika program itu sudah berjalan, ternyata kok ada hal yang harus dikembangkan, berarti kita harus melakukan pengembangan. Nanti untuk pengembangan tentunya kita memerlukan yang namanya itu yaitu dokumentasi program yang sudah kita kumpulkan di awal tadi. Seperti itu. Nah, di sini ya kita lanjut ya. Di sini juga ada variabel dan ekspresi dalam membuat program. Nah, pertama-tama adalah apa sih itu variabel? Nah, di sini bisa disebut bahwa variabel adalah lokasi atau area atau tempat di dalam memori yang dapat menyimpan data sementara dalam satu program. Dan data tersebut dapat diubah, disimpan atau ditampilkan kapanpun dibutuhkan. Biasanya ya untuk variabel ini diidentifikasi dengan huruf-huruf ya atau sebuah kalimat ya. Contohnya di sini x sama dengan 1. Ini menyatakan bahwa penyimpanan nilai 1 ya itu berada di dalam variabel x. Bisa saja nama misal luas ya, luas sama dengan 1 ya atau sisi. Nah, ketika kita ingin melakukan ini perhitungan otomatis atau komputasi untuk menentukan luas suatu bidang datar atau ini ya atau bidang tiga dimensi ya. Kemudian di sini juga ada ekspresi. Kalau ekspresi adalah ibarat kombinasi dari nilai-nilai eksplisit, konstanta, variabel atau operator dan fungsi yang ditafsirkan menurut aturan prioritas tertentu dan asosiasi untuk sebuah bahasa pemrograman tertentu yang menghitung dan kemudian menghasilkan kembali ya dalam lingkungan penuh keadaan nilai. Ibarat kalau ekspresi ini adalah ini sebuah proses ya di dalam sistem yang atau program yang kita buat. Nah, yaitu biasanya antara ada operator biasanya
biasanya operator atau operasi matematika di dalam ekspresi ini ya. Bisa penjumlahan, pembagian, dan bahkan yang lainnya ya. Kemudian di sini ada contoh ekspresi dalam pembuatan program. Nah, misalnya di sini ada A, variabel A lebih dari B. Nah, di sini ya ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A lebih besar daripada nilai B. Apabila tidak, maka nilai kembalinya berupa false. Ya, kemudian di sini juga ada A lebih dari sama dengan B. Dinyatakan di sini apabila nilai A lebih dari sama dengan B, maka bernilai true. Jika tidak, berarti bernilai false atau salah. Dan ada juga A kurang dari B, ya berarti jika nilai A itu kurang dari B, maka nilainya benar. Atau jika tidak, maka nilainya salah. Kemudian di sini juga ada A kurang dari sama dengan B, menyatakan ketika ada variabel, nah nilai A ternyata kurang dari sama dengan B, maka nilainya adalah benar. Nah, selain itu berarti dianggap bernilai salah atau kondisinya salah. Kemudian di sini juga ada A sama dengan B, berarti dinyatakan bahwa nilai A apabila sama dengan nilai B, maka dinyatakan benar ya, berarti sistem berjalan. Misal ya, bila nilainya berbeda, maka sistem tidak berjalan atau berhenti. Nah, di sini yang bawahnya lagi yaitu A ya, ini sama artinya adalah ada seru sama dengan B. Maksudnya adalah A tidak sama dengan B. Apabila A nilainya tidak sama dengan B, maka nilainya benar atau sistem berjalan. Nah, sedangkan kalau ternyata nilainya sama, maka berarti sistem tidak berjalan atau bernilai false seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya struktur penulisan. Ya, penulisan berarti tampilan ya, pembacaan berarti inputan dan penugasan. Kalau penugasan ini ibarat seperti proses ya. Ya, seperti operasi ya, maksudnya masuk nanti ke bisa dijadikan sebuah ekspresi dari program yang kita buat. Kalau di sini dalam bahasa program Python ya. Kalau untuk penulisan itu biasanya menggunakan perintah atau kode script print ya. Dan X itu adalah yang nanti ditampilkan. Misal nilai X itu berupa angka, berarti ya yang ditampilkan nanti berupa angka. Apabila berupa kalimat, ya nanti yang ditampilkan adalah kalimat. Contohnya seperti ini, print ya, kurung buka, kurung tutup, ada petik ya. Kemudian ini bisa petik 1, petik 2 ya. Di sini diketik hello dunia. Maka nanti ketika program kita jalankan, maka program itu akan menampilkan sebuah kata yaitu hello dunia. Untuk petik 2 ini tidak terlihat ya nanti. Kemudian di sini juga ada input ya. Input maksudnya apa? Yaitu digunakan untuk membaca atau masukan, atau kita akan memasukkan sebuah data ke program yang kita buat. Contohnya seperti ini adalah input ya, kemudian kurung buka, kurung tutup, di sini ada petik 1 sama, kemudian di sini masukkan data. Nah, secara otomatis ketika program kita jalankan, maka sistem itu akan menampilkan masukan data. Berarti kita disuruhkan masukkan data, bisa berupa angka atau huruf atau kalimat seperti itu. Kemudian untuk yang penugasan ya, ibarat kita penugasan ini di dalamnya berisikan formula, itu kombinasi antara beberapa variabel yang menghasilkan sesuatu. Ya, contohnya di sini ada variabel A, itu didapat dari penjumlahan dari variabel X dan Y. Contohnya, misal X itu nilainya 1, Y sama dengan nilai ini 2, ya berarti nanti A itu adalah penjumlahan dari angka 1 dan 2. Sehingga jika A itu di print atau ditampilkan, ya maka nanti ya, ini hasil yang didapatkan adalah itu angka 3, karena A itu mendapatkan atau proses dari penjumlahan X dan Y ya, atau angka 1 dan 2 sehingga mendapatkan hasil 3. Itu mudah sekali lah intinya. Nah, kita lanjut ya, di sini juga ada struktur kontrol keputusan dalam program bahasa Python. Itu yang pertama adalah if titik 2. Nah, di situ ada kondisi sama pernyataan. Maksudnya seperti ini, if itu jika. Misalnya jika kondisi benar, maka sistem berjalan. Ya, maka itu dianggap titik 2. Nah, contohnya di sini untuk programnya A menginputkan, masukkan data. Misal jika A ya itu sama dengan 1, berarti ketika kita memasukkan data 1 dimasuk data inputan, maka nanti sistem akan mencetak berhasil. Seperti itu. Berarti A sama dengan 1 ya, sama dengan 1 berarti
dianggap itu condition. Kemudian print berhasil itu adalah pernyataannya. Nah, kemudian yang kedua adalah if kondisi maka titik 2 pernyataan 1, else ya pernyataan 2. Nah, kalau di sini ya berarti ada kategori seperti ini ya. Contohnya in itu ibarat tipe data yang kemarin kita pelajari. Kemudian inputan ya, input ya tetap nanti sistem akan memunculkan yang namanya masukan data. Yang data yang kita masukkan nanti bisa huruf, angka ya. Nah, misal di sini ada ini logika if ya, if else ya. If ya, jika nilai A yaitu sama dengan 1, maka berarti pernyataan berhasil ya, dicetak berhasil. Nah, apabila kok jika tidak else ya, else jika tidak maka berarti sistem akan mencetak atau print ya, script print yaitu tidak berhasil ya, berarti sebuah kondisi, ada dua kondisi. Nah, apakah ini bisa lebih dari dua kondisi? Bisa. Tinggal yang bagian setelah if itu ya, if A sama dengan 1, misal bawahnya if else ya, atau else elif lah, bukan if else ya, atau biasanya kita ketiknya itu elif ya, berarti elif A sama dengan 2 ya, berarti print berhasil 2, itu bisa. Nanti yang terakhir tetap ada else, jika tidak di antara kedua pilihan itu maka dinyatakan tidak berhasil. Kemudian di sini juga ada struktur perulangan dalam program bahasa Python, yaitu kalau di sini untuk skripnya itu namanya adalah will ya, will seperti itu. Di sini ada contoh yaitu will condition ya. Titik 2 itu maka pernyataan ya. Contohnya seperti ini. Will ya, itu nilainya 1 ya. Berarti di sini will saat ya, berarti yaitu kurang dari sama dengan 5. Berarti disuruh nyetak ini, nyetak nilai ya itu sampai 5 ya. Berarti kenapa sampai 5? Karena itu 1, sedangkan yang kita diulang itu adalah sampai angka 5 ya, berarti sama dengan 5. Berarti 5 ke bawah itu ditampilkan ya. Berarti di sini ada i plus sama dengan 1. Maksudnya i nanti akan ketika diulang akan ditambah dengan angka 1. Maka di hasil program dari tampilan program tersebut maka akan muncul urutan 1, 2, 3, 4, 5. Karena data yang muncul itu urutan dari i itu berarti 1, kemudian i plus sama dengan 1, nanti data yang selanjutnya ditambahkan 1 sampai mentok ya. Itu karena di akhir itu adalah maksimal di 5 ya, karena data yang diulang itu adalah 5 kurang dari sama dengan 5. Berarti data yang terakhir itu adalah 5. Seperti itu untuk struktur kontrol perulangan dalam program bahasa Python. Nah, di sini tentunya ada manfaat ya dengan kita bisa membuat sebuah program. Yang pertama adalah memungkinkan kita ya sebagai programmer ya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari komputer. Yang kedua adalah ya sebagai program ya dapat membuat program yang lebih baru dan bermanfaat ya, ketika kita tahu yang namanya coding, ternyata ada permasalahan nih. Misal di sini masih menggunakan pemecahan masalah masih manual, kita kembangkan ke program komputer ya. Kemudian yang ketiga ya, kita sebagai programmer mampu memperbaiki bug dalam sebuah program ya. Berarti kalau ada program yang error ketika kita sudah memahami bahasa pemrograman, nah, tentunya ya, yang namanya bahasa pemrograman tidak semua kita bisa apal ya. Nah, tapi tetap kita perlu literasi ya. Tentunya kita ya mencari literasi atau browsing juga dari internet ya. Kalau kita mengandalkan langsung kita baru belajar langsung pro bahasa pemrograman ya, itu tidak mungkin ya, karena ya, yang pro saja biasanya masih melihat coding yang ada. Yang keempat yaitu memungkinkan programmer untuk meningkatkan program yang ada. Berarti ketika seorang programmer sering mengotak-atik yang namanya program ya, atau buat program, secara otomatis ketika ada perkembangan zaman atau perkembangan fitur ya, otomatis ya programmer harus mampu ini mengupdate program yang sudah dibuat atau memperbarui. Yang kelima, menyediakan programmer cara yang lebih kreatif untuk menghibur ya. Kemudian yang keenam, pemrograman komputer adalah karya yang menarik.
Nah, ini ketika nanti di masa depan kalian memiliki kemampuan untuk membuat program ya secara otomatis ya. Nah, nantinya di industri itu banyak peralatan yang tentunya diprogram ya, sehingga ketika kalian ini ingin mau belajar yang namanya program otomatis di masa yang akan datang ya, kemampuan atau skill kalian itu sangat dibutuhkan sekali. Dan yang ketujuh adalah pemrograman komputer dan masa depan. Nah, di sini ya, kita melihat dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya banyak orang-orang yang tentunya ini memiliki kemampuan program ya, sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi ketika kalian ini sudah mengenal yang nama program atau menemukan permasalahan yang bisa dibuatkan program, silahkan kalian coba dengan ini mencari literasi tentang bahasa program yang ada ya. Mungkin tidak semua bahasa program bisa kalian kuasai, tapi ya, kalian bisa milih ya, kelihatannya bahasa program yang mudah kalian pahami yang mana kalian tentukan, kemudian habis itu silahkan kalian pelajari banyak literasi di internet ya untuk pelajari bahasa program, dan bisa kalian gunakan untuk membuat program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian di sini ada tugas, yaitu membuat program sederhana lah di sini. Itu adalah buatlah sebuah program kasir menggunakan aplikasi ini ya, kemarin sudah disampaikan aplikasi Pydroid 3, yaitu untuk pemrogramannya menggunakan bahasa Python ya, dengan mengikuti pembuatan tugas pada video pembuatan tugas ya. Berarti untuk langkah-langkah pembuatan tugas bahkan codingnya itu sudah ada di video pembuatan tugas. Silahkan kalian ikuti dengan baik instruksi yang ada di dalam video pembuatan tugas. Nah, jika program sudah selesai dibuatlah, silakan bisa dikumpulkan di link pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom. Apabila kok kalian ada kendala, silahkan segera dikomunikasikan dengan baik. Oke ya. Kemudian di sini juga ada skripnya, skrip program yang akan kalian buat ya. Di sini yang pertama ada judul ya. Di sini menggunakan print ya, berarti untuk menampilkan judul, yaitu judulnya aplikasi penjualan. Nah, di sini silahkan kalian tulis identitasmu atau identitas kalian ya, absen, namanya boleh nama panggilan ya, biar lebih cukup lah. Kemudian kelas ya 10, ini contohnya di kelas 10 TM 1. Apabila kalian ya menyesuaikan kelas yang ada di yang kalian saat ini ya, seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini ada kesimpulan juga ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kita memahami penerapan algoritma dan pemrograman, maka kita tahu bagaimana cara menerapkan algoritma dan pemrograman untuk membantu kehidupan sehari-hari ya, seperti bisa untuk pembukuan, biasanya kita buatkan program ya, untuk perhitungan ya kita bisa buatkan program ya, seperti itu. Atau ketika kita punya toko ya, kita buatkan yang namanya ini aplikasi kasir ya, untuk menghitung jual beli barang yang ada di toko, seperti itu. Kemudian di sini juga ada motivasi ya, gunakanlah program yang tepat untuk meraih kesuksesan. Ya, jadi kalau program yang kita buat itu tepat, maka keberhasilan pun akan mudah untuk dicapai. Oke, mungkin untuk materi pada hari ini cukup sekian ya. Semoga materi hari ini cukup bermanfaat bagi kalian ya. Tentunya ketika kalian ingin meningkatkan skill programmer atau program pembuatan program kalian, silahkan bisa kalian cari literasi mengenai hal yang ingin kalian buatkan program ya. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih ya untuk kalian semua. Thanks you all smart student. Thanks for following.